Perkenalkan, saya Amelia Puspitasari dengan NIM 106. Dan saya Alexandra Donasari dengan NIM akhir 056. Kami dari kelompok 7 akan memperlihatkan permainan yang sudah kami susun. Selamat menonton. Jadi yang pertama kita butuhkan lakban. Nah, lakban ini gunanya untuk membuat jalan. Jangan lupa juga untuk memberi tanda di mana garis start dimulai, lalu tanda untuk zigzagnya. Selanjutnya kita naik ke batu bata, di mana batu bata ini bisa digantikan oleh barang apapun untuk menambah rintangan saat melompat. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah ember. Ember ini untuk menampung poin dari bola pingpong yang akan masuk ke dalam ember. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan kertas dan bola pingpongnya ya. Kertas ini gunanya untuk menampung dari bola pingpongnya tersebut. Lalu untuk menuju ke garis finish, seperti tadi harus memasukkan bola pingpong tersebut ke dalam ember. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara bermain dan peraturannya. Anak-anak akan dibariskan di belakang garis start, kemudian setiap anak harus membawa selembar kertas dan bola pingpong. Bola pingpong ini akan ditaruh di atas kertas seperti ini. Kemudian, saat memulai permainan, anak harus berjalan zigzag sesuai dengan lakban yang telah disiapkan. Dan tidak boleh berjalan lurus sampai garis finish. Saat sampai di belakang batu bata, anak harus melompat untuk melewati batu bata tersebut, kemudian menaruh bola pingpong ke dalam ember. Apabila bola jatuh di tengah jalan, anak harus mengulang dari garis start. Kemudian untuk bola yang paling banyak itu akan yang jadi juaranya. Berikut video cara bermain yang telah kami buat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pembahasan inti, di mana kita akan membedah bagaimana permainan sederhana ini beresonansi secara psikologis dan motorik terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kita mulai dari dua kondisi yang sangat sering kita temui di lapangan, yaitu Down syndrome dan ADHD. Pertama, untuk anak-anak dengan Down syndrome, tantangan terbesar mereka ini seringkali berada pada fungsi kognitif dan eksekutif. Mengapa game ini sangat direkomendasikan? Karena game ini menerapkan aturan linear dan visual. Jadi anak Down syndrome ini sangat nyaman dengan instruksi yang konkret. Aturan berjalan melewati rintangan secara berurutan dari titik A ke titik B terbukti sangat ramah secara kognitif bagi mereka. Struktur langsung seperti ini tidak membingungkan dan secara efektif membantu melatih kepatuhan terstruktur, disiplin mandiri, serta yang terpenting meningkatkan fokus mental mereka yang biasanya pendek. Nah, sekarang kita bergeser ke sisi kanan slide, yaitu untuk anak dengan ADHD berbanding terbalik dengan Down syndrome. Tantangan utama anak ADHD bukanlah pemahaman aturan, melainkan kontrol impuls. Disinilah peran poin regulasi energi fisik masuk. Aktivitas jalan cepat dalam permainan ini menjadi wadah positif untuk menyalurkan energi fisik mereka yang melimpah secara terarah. Melalui batasan fisik ini, anak dipaksa belajar melakukan regulasi diri. Mereka harus menahan diri dan berhati-hati secara motorik. Jika mereka tergesa-gesa karena impulsif, bola akan langsung terjatuh. Nah, game ini menjadi cermin langsung bagi mereka bahwa ketenangan menghasilkan keberhasilan.
Selanjutnya, mari kita telaah spektrum yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu autisme. Anak-anak dengan autisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan struktur dan rutinitas. Di satu sisi, pola rintangan yang teratur dan berkelok-kelok dalam game ini sangat menguntungkan mereka. Pola yang terprediksi tersebut menciptakan rasa aman dan kenyamanan sensorik yang menenangkan sistem saraf mereka. Namun, kita sebagai fasilitator harus jeli melihat titik kritis dari aturan dasar permainan ini. Di awal terdapat aturan standar bahwa jika bola jatuh, pemain harus mengulang dari garis start. Jadi bagi anak autis, aturan ini bisa menjadi bumerang. Karakteristik mereka ini yang cenderung perfeksionis membuat kegagalan mutlak seperti harus mengulang dari nol dapat memicu rasa frustasi yang hebat, bahkan beresiko menimbulkan tantrum atau meltdown di area bermain. Oleh karena itu, disinilah pentingnya aspek inklusivitas melalui rekomendasi modifikasi yang tertera di slide. Solusinya sangat sederhana, namun berdampak besar. Jika bola terjatuh di tengah jalan, anak diperbolehkan memungutnya kembali, meletakkannya lagi di atas media, dan melanjutkan perjalanan langsung dari titik terakhir bola itu jatuh. Kita memangkas kewajiban mengulang kembali dari awal. Modifikasi emosional ini menjaga motivasi anak agar tetap mau menyelesaikan tugasnya sampai akhir, tanpa merasa dihakimi oleh kegagalan. Lalu, bagaimana jika hambatan yang dihadapi anak bersifat sensorik atau fisik? Slide ketiga ini memberikan jawaban yang sangat praktis mengenai adaptasi untuk hambatan motorik dan hambatan penglihatan. Mari kita bedah kotak pertama. Yang pertama ada hambatan motorik. Anak-anak dengan keterbatasan motorik halus seperti penderita cerebral palsy ringan atau gangguan koordinasi akan sangat kesulitan menyeimbangkan bola pingpong di atas selembar kertas datar. Solusinya adalah mengubah komponen akomodasinya, yaitu dengan menggunakan media wadah cekung. Ganti media kertas datar dengan wadah yang sedikit cekung. Contohnya paling mudah adalah piring plastik kecil. Penyesuaian fisik yang sederhana ini berfungsi untuk menahan gerakan bola agar tidak terlalu mudah menggelinding jatuh. Dengan begitu, anak dengan keterbatasan motorik halus tetap bisa berfokus pada langkah kaki dan navigasi rintangan mereka tanpa merasa minder. Di kotak kedua, kita melihat adaptasi untuk hambatan penglihatan atau tunanetra. Nah, permainan ini sejatinya sangat mengandalkan visual mata ya, untuk melihat rintangan dan bola. Agar anak tunanetra bisa bermain, kita harus mengalihkan basis indranya dari visual ke auditori melalui audio dan penanda suara. Langkah konkretnya ada dua. Yang pertama, ganti bola pingpong biasa dengan bola kerincingan yang mengeluarkan bunyi saat bergerak. Lalu yang kedua, berikan penanda berupa bunyi, bisa berupa ketukan konstan, bel kecil, atau tepukan tangan dari pemandu pada setiap titik rintangan yang ada di lapangan. Nah, jadi stimulus auditori inilah yang nantinya akan memandu jalurnya secara mandiri, melatih orientasi ruang sekaligus memberikan rasa percaya diri yang tinggi pada anak. Nah, sekarang kita sampai pada slide penutup sekaligus filosofi utama dari seluruh rangkaian program ini, yaitu tentang kekuatan kesederhanaan demi mewujudkan sebuah inklusi sejati. Seringkali kita berpikir bahwa untuk memberikan terapi atau permainan edukasi yang berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus, kita membutuhkan ruangan yang mahal, alat yang canggih, atau teknologi yang rumit. Namun, slide ini mematahkan stigma tersebut. Permainan yang luar biasa tidak membutuhkan alat mahal atau teknologi yang rumit.
Mari kita renungkan kembali, hanya dari selembar kertas dan juga sebutir bola pingpong, jika dikonsep dengan matang, kita sudah berhasil menciptakan sebuah aktivitas holistik yang memicu 3 pilar perkembangan sekaligus stimulasi fisik, fokus mental, dan interaksi sosial. Keindahan sejati dari permainan ini tidak terletak pada kemewahan alatnya, melainkan pada fleksibilitasnya. Seperti yang tertulis indah di bagian bawah slide, sentuhan empati mengubah permainan sederhana menjadi terapi kelompok yang inklusif. Empati itulah yang menggerakkan kita untuk mengganti kertas menjadi piring plastik. Empati itu pula yang membuat kita menambahkan kerincingan pada bola. Ketika kita mengubah cara pandang kita dari anak harus mengikuti permainan menjadi permainan yang harus menyambut kondisi anak. Disitulah inklusi sejati terbentuk. Semoga penjelasan dari keempat slide yang saya berikan dan juga permainan yang kami buat ini dapat membuka mata kita semua bahwa dengan kreativitas dan kepedulian kita bisa membawa kebahagiaan dan ruang tumbuh yang setara bagi seluruh anak apapun latar belakang hambatan mereka. Mungkin sekian dari presentasi video permainan kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan kami, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.